Fisika. Pada video pembelajaran memahami konsep fisika kali ini, kita akan membahas tentang menghadapi isu pencemaran tanah dengan kelompok kami beranggotakan saya Kalisa Sahira Pasya, Saya Naila Lutfia. Saya Atira Farhana. saya Cynthia. Saya Bishala Pekatusini Naomi. Selamat menyaksikan! Di era sekarang, pencemaran lingkungan telah menjadi salah satu isu global, khususnya pencemaran pada tanah yang disebabkan oleh ulah manusia maupun faktor alam. Untuk info lebih lanjut, mari saksikan video ini. Permukaan tanah di sekitar semburan sumur Lapindo turun sampai 1-3 cm per bulannya. Lahan pertanian di Karawang, Jawa Barat yang mengalami penurunan tingkat kesuburan. Ulfa dilaporkan hilang oleh pihak keluarga pada saat banjir dan tanah longsor menerjang wilayah ini. Pabrik kelapa sawit yang limbahnya diduga mencemari areal persawahan mereka. Limbah minyak dari eksplorasi PT Chevron Pacific Indonesia atau CPI mencemari anak sungai dan lahan perkebunan sawit warga. Definisi pencemaran tanah. Menurut Muslimah pada tahun 2015, pencemaran tanah adalah kondisi di mana bahan kimia buatan manusia masuk ke dalam tanah dan menyebabkan perubahan signifikan pada lingkungan alami tanah, sehingga dapat merusak keseimbangan ekosistem dan mengancam kesehatan makhluk hidup yang bergantung pada tanah tersebut. Apa sih yang menyebabkan terjadinya pencemaran tanah? Penyebab terjadinya pencemaran tanah. Jadi, pencemaran tanah dapat terjadi karena 1. Kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri. 2. Bencana alam. Saat banjir, lapisan unsur hara tanah akan hilang terbawa arus air sehingga membuat tanah tersebut tercemar. 3. Kebakaran hutan. 4. Penggunaan pestisida. 5. Masuknya air yang telah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan tanah. 6. Kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia, atau limbah. 7. Air dari penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah. Hubungan pencemaran tanah dengan energi terbarukan dan tak terbarukan. Energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya atau angin cenderung memiliki dampak pencemaran tanah yang lebih rendah daripada energi tak terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga batu bara atau minyak yang dapat menyebabkan kebocoran limbah. Namun produksi bahan untuk energi terbarukan juga dapat menyebabkan hal yang sama jika tidak dikelola dengan baik, seperti dalam pertambangan untuk bahan baku panel surya. Jadi, pemilihan jenis energi juga memengaruhi dampaknya pada pencemaran tanah. Adapun beberapa dampak dari pencemaran tanah, yaitu sebagai berikut. Yang ke-1, merusak pertanian. Karena penurunan kesuburan tanah dan peningkatan salinitas tanah. Yang kedua, terjadinya bencana alam, seperti tanah longsor dan erosi. Yang ketiga, terjadi kontaminasi air, karena zat berbahaya di tanah akan masuk ke air. Yang keempat, berdampak buruk bagi kesehatan, seperti keracunan makanan yang ditanam di tanah tercemar. Peran teknologi. 1. Bioremediasi adalah salah satu metode paling umum yang memanfaatkan mikroorganisme untuk mengurai kontaminan. 2. Fitoremediasi adalah metode yang menggunakan tanaman untuk menyerap, mengakumulasi, dan menetralkan kontaminan dari tanah. Ketiga, soil washing adalah teknik yang melibatkan proses pencucian tanah dengan larutan kimia atau air untuk memisahkan kontaminan dari partikel tanah. Keempat, biokar adalah teknik menggunakan arang yang dihasilkan dari bahan organik seperti kayu atau limbah pertanian melalui proses pirolisis atau dekomposisi kimia menggunakan suhu panas atau dengan nama lain pemanasan. Terakhir, nanoteknologi adalah teknik memanipulasi materi pada skala atomik dan skala molekuler. Peran pemerintah dalam mengatasi pencemaran tanah. 1. Regulasi dan kebijakan. Pemerintah mengeluarkan regulasi yang mewajibkan industri untuk mengolah limbah sebelum dibuang ke lingkungan. 2. Pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah melakukan pengawasan ketat dan penegakan hukum terhadap pelanggaran. 3. Kerjasama dengan masyarakat dan industri. Pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dalam pencegahan pencemaran tanah. 4. Edukasi dan penyuluhan. Pemerintah melakukan program edukasi dan penyuluhan tentang pentingnya mencegah pencemaran tanah. Kita sebagai siswa harus bisa mencegah pencemaran tanah dengan cara sebagai berikut. 1. Program daur ulang.
dengan cara ikut berpartisipasi dalam program daur ulang di sekolah untuk mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tanah. 2. Kegiatan bersih-bersih. Ikut serta dalam kegiatan pembersihan lingkungan yang dapat mengurangi pencemaran tanah lokal. 3. Proyek ilmiah dan kampanye lingkungan. Mengikuti proyek ilmiah atau kampanye yang fokus pada pengurangan pencemaran tanah dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mereka tentang isu ini. Salah